Hai, ketemu lagi kita sob. Kali ini kita bakal ngobrolin mobil wagon sob. Mobil station wagon itu merupakan mobil sedan dengan atap yang bagian belakangnya diperpanjang sampai bagasi. Kenapa mobil ini menjadi incaran bagi penggila otomotif? Alasan pertama adalah jumlahnya yang tak banyak sob. Seringkali produsen otomotif membuat versi station wagon sebagai edisi spesial maupun edisi touring. Di benua Eropa, mobil ini jadi mobil yang kerap digunakan untuk menempuh perjalanan jauh sob, karena punya bagasi yang besar. Nah, karena jumlahnya sedikit, mobil wagon sekarang menjadi barang langka sob. Selain karena prestis, sensasinya itu sob, waktu naik mobil wagon. Kelihatan keren, bakalan dilihat punya selera otomotif yang tinggi. Nah, karena mahal, kita kali ini kasih referensi-referensi mobil ala-ala wagon sob. Ingat ya, ala-ala wagon, bukan wagon beneran. Karena kalau mobil-mobil ini dimodif ceper, dimensinya jadi kelihatan seperti wagon sob. Nah, apa aja sih mobilnya? Kita berangkat sob. Yang pertama ada Odyssey Gen 2. Ala-ala wagon yang pertama ini datang dari Honda sob. Awal tahun 2000-an, Honda ngenalin mobil anyarnya kepada publik yaitu Honda Odyssey, dan diposisikan satu level di atas Honda Stream. Dia menjadi generasi kedua dari keluarga Odyssey. Sebenarnya, mobil ini masuk ke kategori MPV sob, tapi dimensinya kalau dilihat, generasi-generasi setelahnya malah bikin mobil ini kelihatan seperti wagon sob. Kecuali yang edisi terakhir, dia balik ke bentuk awalnya yaitu MPV. Yang generasi 3 dan 4, bentuk bodinya sangat rendah sob, anak muda banget pokoknya. Kita ke fitur, sudah ada power window, power steering, electric mirror, AC dengan digital, dan audio single din. Kalau ngomongin mesinnya, mobil ini membawa mesin berkode F23A 2,3 liter 4 silinder segaris VTEC SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 143 horsepower dan torsinya 206 Nm. Untuk transmisi, Matic Triptonic 4 percepatan. Kelebihannya sob, desainnya tidak termakan zaman, interiornya mewah, kabinnya lega dan luas, sudah Triptonic, tidak terasa limbung walaupun ukurannya bongsor. Tapi kekurangannya, konsumsi BBM-nya termasuk boros sob, spare part-nya mahal, dan harus inder karena mobil ini adalah mobil impor. Pajaknya mahal, peredaman kabin kurang maksimal, dan suspensinya kurang nyaman. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 6-8 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-10 km. Untuk harga, Odyssey generasi 2 di tahun 2020 ini ada di sekitar 50 jutaan, dan pajaknya sekitar 2,2 jutaan. Oke, next. Ala-ala nomor 2 ada Nissan Grand Livina. Mobil ini lahir pada tahun 2007 sob. Seperti mobil-mobil lainnya, sebenarnya mobil ini basicnya adalah MPV. Dulunya, mobil ini banyak dilirik oleh bapak-bapak. Tapi sekarang, karena harganya udah murah, banyak anak muda yang hobi traveling ngelirik mobil ini sebagai alternatif. Kalau dibanding MPV yang lain, mobil ini lebih anak muda sob. Bahkan kalau dimodif aliran ceper, dimensinya jadi seperti mirip sedan. Nah, dari situlah asal-muasal mobil ini masuk ke kategori ala-ala wagon. Mobil ini banyak tipenya sob. Ada 1,5 SP, 1,5 XP, 1,8 XP, dan 1,8 Ultimate. Livina mengalami facelift pada tahun 2013. Di facelift yang ini, makin bikin mobil ini seperti wagon sob. Karena bentuk lampu belakangnya yang mirip sedan, dan aromanya semakin kental. Beda banget sama versi yang sekarang. Yang sekarang mah mirip banget sama Expander, ya nggak? Nah, yang kita bahas ini, yang versi awal ya sob, yang tahun 2000 dan 1500 cc. Kita ke mesinnya sob. Mobil ini membawa mesin berkode HR15DE 1500 cc 4 silinder segaris 16 katup DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 109 horsepower dan torsinya 143 Nm. Untuk pilihan transmisi, manual 5 percepatan atau matic 4 percepatan. Kelebihannya sob, ciri khas mobil ini BBM-nya irit, handlingnya mantap, kualitas material interiornya bagus, minim gejala body roll, perpindahan transmisinya cukup lembut, bantingan suspensinya empuk, akselerasinya cukup baik, kabinnya lega, dan lapisan bodi tergolong tebal. Tapi kekurangannya, ground clearance-nya rendah sob, dan cukup merepotkan jika diisi dengan beban berat. Tapi kebanyakan anak muda malah suka sob, karena mobil ini bisa terlihat sangat ceper. BBM yang direkomendasikan minimal Pertamax, peredaman kabin kurang maksimal, kinerja engine brake kurang bagus, dan kabin baris ketiga agak sempit. Tapi overall, mobil ini paling bagus jika dimodif ala-ala wagon.
Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-12 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 14-17 km. Irit kan? Ngomongin harga di tahun 2020 ini, Grand Livina tahun 2007 ada di sekitar 60 jutaan. Dan pajaknya 1,5 jutaan. Nomor 3, balik money ke Honda sob. Ada Honda Stream tahun 2002. Honda Stream nongolnya bareng Honda Jazz sob. Waktu itu Mimin ngiranya mobil ini adalah Honda Jazz versi panjang, kayak sekarang sob. Kalau ada Honda Brio, versi panjangnya ada Honda Mobilio. Honda Stream merupakan MPV 7-seater yang diposisikan di bawah Honda LDC. Kalau dilihat dari penampilan luarnya, mobil ini sangat sporty sob. Dan untuk interiornya, terlihat sangat elegan. Cocok banget lah buat papa muda atau papa yang lagi nyari istri muda. Mobil ini juga udah terupgrade sob, seperti ada penambahan teknologi iVTEC yang bikin mobil ini makin irit, dan sudah ada ABS dan ABD di keempat rodanya. Di luaran mobil ini dijuluki mobil Jepang dengan rasa Eropa sob. Tapi entah mengapa, seperti gagal produk dan mulai dihindari orang. Harganya pun jadi turun drastis sob. Tapi karena itulah, mobil ini kembali muncul di permukaan sekarang. Dan peminatnya adalah anak muda, yang udah pada punya duit. Kita ke spesifikasi sob. Mobil ini membawa mesin berkode D17A5, 1700cc, VTEC E, 4 silinder, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 130 horsepower. Dan torsinya 155 Nm. Gede kan? Kelebihannya, desain sangat futuristik, kental dengan kesan sporty, akselerasinya bagus, perpindahan transmisinya lembut, konsumsi BBM-nya lumayan irit. Tapi kelemahannya, peredaman kabinnya kurang sempurna sob. Limbung kalau dipacu di atas 100 km per jam. AC-nya masih single blower, kaki-kakinya ringkih, dan legroom pada baris ketiga terasa sempit. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-12 km sob dalam kota. Dan luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-14 km. Ngomongin harga di tahun 2020 ini ada di sekitar 60 jutaan. Dan pajaknya 1,7 jutaan. Nomor 4, ada brand yang nggak biasa-biasa aja. Ada Datsun Go Plus Panca. Mobil ini merupakan mobil termuda dari mobil-mobil yang tadi sob. Dan secara harga, mobil ini adalah yang termurah. Karena dengan harga yang sepantaran, dapat tahun yang lebih muda. Tapi, memang brand ini harganya agak compang-comping sob secondnya. Apalagi selepas keluarnya pabrik dari Indonesia. Tapi tetap aja, bentuknya yang tak biasa membuat mobil ini seperti berada di tengah-tengah. Dikata MPV juga kurang gede, kalau dikata city car, mobil ini agak lebih panjang. Nah, kebanyakan anak muda sekarang malah modif mobil ini menjadi aliran fitment yang makin terlihat seperti wagon. Mobil ini sebenarnya dibuat untuk 7 penumpang, tapi yang paling belakang sob agak kesiksa dan lebih nyaman untuk 4 penumpang dan belakang untuk menyimpan barang. Kita ke spesifikasinya sob. Mobil ini membawa mesin berkode HR12DE, 3 silinder segaris 12 katup, 1,2 liter, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 67 horsepower. Dan torsinya 104 Nm. Kecil banget ya sob. Tapi meskipun tenaganya kecil, mobil ini sangat enteng. Jadi nggak terasa terlalu berat, karena cc-nya 1200. Beda dengan LCGC lainnya, yang cc-nya cuma 1000. Kelebihannya, kabin baris 1 dan kodonya agak luas sob di kelasnya, bagasinya besar, legroomnya lega, mesinnya responsif, harganya miring, pengiriman handal, dan konsumsi BBM tergolong irit. Spare part dan biaya perawatannya tergolong murah. Tapi kelemahannya, minim fitur keselamatan sob seperti ABS, ABD, dan airbag, material jok murahan, atau malahan kebanyakan orang sering nyebutnya dengan jok pocong. Fitur di kabin minimalis, bahan jok cukup keras, yang lucunya, rem tangannya model tarik sob kayak truk. Velgnya kecil dan peredaman kabinnya tergolong buruk. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-14 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 15-18 km. Untuk harga di tahun 2020 ini ada di sekitar 50 jutaan sob. Murah kan? Dan pajaknya 1,7 jutaan. Itulah tadi sob, mobil-mobil yang bisa dibilang ala-ala wagon. Buat teman-teman yang pengen cari wagon tapi nggak ngerepotin, dan pastinya harganya murah, mobil-mobil yang tadi bisa jadi pilihan. Sekian dulu video kali ini. Tak lupa semoga sehat selalu, lancar rezekinya, enteng jodoh, dan tetap sukses. Kita ketemu lagi di minggu depan, dan I'll be back. Ciao!